Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Firda Nur Aisyah di acara Ngobrol-Ngobrol Cantik. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa itu virus corona? Iya, virus yang lagi booming saat ini yang menyebabkan seluruh warga dunia panik. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai pandemi corona nih guys, dari awal mulai muncul sampai tips-tips cara menghadapinya. Saya akan membahas bersama bintang tamu yang sangat berpengalaman dan tahu betul ya mengenai pandemi COVID-19 ini. Ya, bintang tamu kali ini adalah Eni Destawati. Beliau adalah salah satu tenaga medis yang ada di Kabupaten Magelang, guys. Kalian pengen tahu lebih lanjut nggak nih? Kalau iya, yuk simak video podcast dariku. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama salah seorang tenaga medis dari rumah sakit yang berada di Kabupaten Magelang, yaitu saya bersama Mbak Eni Destawati. Kali ini saya dan beliau akan berbincang mengenai COVID-19. Bagaimana pendapat Anda mengenai COVID-19 ini yang sedang marak di Indonesia? Pandemi COVID-19 merupakan pandemi global di seluruh dunia ya. Jadi COVID-19 ini pertama kali ada di negara Cina, tepatnya di Wuhan. Lalu bagaimana persebaran virus ini? Persebaran virus COVID-19 itu yang pertama bisa melalui droplet. Misalnya kalau ada pasien yang positif terkena COVID-19, ketika batuk itu kan ada droplet, atau kadang ada ketika bersin ada air liur itu yang terkena atau muncrat itu bisa menularkan. Kemudian melalui benda, misalnya ada yang positif memegang benda seperti uang atau nanti benda itu kepegang oleh orang lain, itu bisa tertular juga. Lalu apa yang dilakukan tenaga medis ketika menangani pasien yang terkena COVID-19 ini? Yang pertama itu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya, supaya masyarakat bisa mengetahui atau bisa paham tentang virus COVID-19 ini. Kemudian apabila ada pasien itu pasien itu digolongkan jadi 3, ada pasien orang tidak ada gejala, kemudian ada orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pengawasan. Kemudian untuk pasien itu dilakukan, kalau yang ODP, orang dalam pengawasan, nanti apabila gejalanya batuk, pilek, panas, itu termasuk ODP. Bisa kalau belum parah dikarantina di rumah sendiri ya, nanti selama 14 hari pasien tersebut di rumah. Nanti kalau udah ada gejala sesak nafas, itu masuk pasien dalam pengawasan, itu bisa ke rumah sakit rujukan. Kalau di sini bisa di RSU Tidar, di RST atau Rumah Sakit Suroyo atau RSC. Pertanyaan selanjutnya, apakah di rumah sakit di Kabupaten Magelang ini alat-alat yang diperlukan dalam menangani pasien COVID ini sudah terpenuhi apa belum? Untuk di rumah sakit saya sendiri sejujurnya baru ada masker, handscoon, untuk yang lainnya belum terpenuhi, seperti kacamata, seperti baju hamzat itu belum ada ya. Kemarin ada himbauan atau ada rapat di Dinkes, itu katanya kalau udah ada pasien yang positif, misalnya kita baru menghubungi PSC 119 itu, kalau memang belum punya APD-nya baru dibawakan dari sana, kemudian ambulan juga dari sana, nanti kita diantar ke rumah sakit rujukan, misalnya ke RSU Tidar, nanti kita baru pakai pakaian APD itu, kemudian di RSU Tidar disinfektan. Gejala-gejala apa sih yang orang yang terkena COVID itu? Sebenarnya ada yang tidak menimbulkan gejala, itu termasuk OTG, orang tanpa gejala. Kemudian ada yang gejalanya batuk, pilek, panas, itu masuk orang dalam pemantauan. Kalau nanti udah ada batuk, pilek, panas, sesek, pasien dalam pengawasan. Ada 3 klasifikasi ya dalam penanganan COVID-19. Apa saja klasifikasinya?
pas OTG, orang tanpa gejala, ODP sama PDP. Lalu jika orang tersebut sudah ada gejalanya, langkah yang harus ditempuh orang itu apa? Kalau gejalanya baru ringan seperti batuk pilek, nanti kita menghubungi puskesmas atau bidan desa. Kemudian kita dikasih obat dan kita melakukan protokol karantina mandiri selama 14 hari. Selama 14 hari itu pasien tidak boleh keluar kemana-mana ya. Nanti ditinjau dari kesehatan, dari puskesmas itu menunjuk tim kesehatan untuk memantau selama 14 hari itu pasiennya dipantau terus. Kemudian kalau untuk yang udah ada gejala sesak nafas, mungkin udah memerlukan rumah sakit rujukan, nanti bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan seperti RSUD, dan nanti kita bisa menghubungi ke PSC 119 ya. Kita tidak boleh ke bidan misalnya atau ke puskesmas. Nanti kita bisa telepon ke PSC, nanti ada ambulan tersendiri, kemudian ada tenaga medis sendiri yang akan membawa kita ke rumah sakit rujukan itu. Lalu jika misalnya orang itu sedang berada di Kalimantan, terus pulang ke sini, apa sih harus dilakukan orang itu? Itu termasuk orang dalam pemantauan ya, walaupun tidak ada gejala ataupun tidak ada keluhan, pas orang itu harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tapi kalau ada gejala batuk pilek nanti bisa periksa ya ke puskesmas. Kemudian kalau ada sesek nanti ke rumah sakit rujukan COVID-19. Mengapa karantina itu harus dilakukan selama 14 hari? Karena virus itu ada masa intubasinya dalam 14 hari. Nanti kalau udah 14 hari kita udah aman, udah mati virusnya itu. Benar juga sih kalau virus itu cepat menular ke orang-orang yang sudah lanjut usia, khususnya usia 40 tahun ke atas. Ya sebenarnya virus itu dapat menyerang ke semua manusia dari umur bayi bisa, kemudian sampai orang tua, lansia bisa, tapi kan tergantung imunnya. Kalau lansia di atas 40 tahun mungkin imunnya lebih rendah, jadi rentan terkena virus COVID-19 itu. Kalau kita misalnya remaja mungkin imunnya lebih kuat ya, jadi tetap bisa tertular tapi lebih daya tahan tubuhnya lebih tinggi. Kalau yang terkena bronkitis, apakah cepat tertular atau? Iya, biasanya ada penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, jantung, bronkitis itu lebih rentan terkena. Misalnya terkena virus itu jadi lebih resikonya lebih berat atau lebih tinggi. Cara menangani pasien yang terkena gejala-gejala tersebut atau yang sudah positif itu bagaimana? Nanti itu dilakukan pemeriksaan dulu ya. Pemeriksaan untuk ada pemeriksaannya tuh khusus untuk biasanya juga ada ronsen. Kemudian ada pemeriksaan khusus untuk COVID-19 itu. Nanti kalau memang udah positif, pasien itu dibawa ke rumah sakit kemudian diisolasi, dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya 3 kali. Misal kalau pertama positif, nanti pemeriksaan kedua, ketiga harus negatif, nanti baru bisa dikatakan sembuh. Apabila pemeriksaannya pertama positif, pemeriksaan keduanya negatif, terus pemeriksaannya ketiga positif, nanti masa pemulihannya lebih lama lagi. Harus negatifnya 2 kali baru bisa dikatakan sembuh. Itu dites ya? Iya, itu ada tesnya sendiri, tapi kok kalau di sini itu kayaknya kemarin masih dikirim ke Jakarta ya, jadi sekitar 5 sampai seminggu baru jadi hasil tesnya itu, agak lama. Gimana sih perasaan tenaga medis melihat orang-orang di Indonesia itu menyupport tenaga medis, dan bisa jadi itu masyarakat sekitar itu melakukan galang dana yang diperuntukkan khususnya untuk tenaga medis? Ikut senang ya, soalnya untuk penanganan COVID-19 ini kan membutuhkan biaya yang banyak. Di sini juga di rumah sakit masih kekurangan alat pelindung dirinya juga masih kurang. Jadi
mudah-mudahan dengan bantuan dari masyarakat ada penggalangan dana bisa memudahkan kita, bisa membantu kita untuk kebutuhan tenaga medis. Menurut pendapat Anda, kan kebanyakan sekarang orang-orang itu menimbun masker yang menyebabkan kelangkaan, menimbun masker, menimbun disinfektan itu, menimbun hand sanitizer. Nah itu bagaimana? Saya kurang setuju ya, soalnya di rumah sakit kan kebanyakan masker masih kekurangan, hand sanitizer juga kekurangan. Masa ada orang atau masyarakat umum yang memanfaatkan keadaan ini untuk menjual lagi, misalnya harganya lebih mahal. Emangnya tidak kasihan sama tenaga medis? Seharusnya kalau masyarakat umum kan bisa pakai masker yang kain itu bisa untuk yang medis, biar untuk tenaga medis. Kemudian untuk hand sanitizer juga di rumah sakit kan lebih membutuhkan. Kalau di rumah kita bisa memakai sabun apa aja bisa itu buat cuci tangan. Katanya virus itu akan lebih cepat hilang jika menggunakan sabun dibandingkan dengan hand sanitizer. Apakah itu? Sama aja ya, cuma kalau sabun itu kan pH-nya lebih ke tangan, lebih aman juga. Kalau anak kecil misalnya pakai sabun itu juga lebih aman. Kalau pakai hand sanitizer kan nanti ada kandungan-kandungan lain seperti alkohol juga toh, tapi kan untuk yang kalau di rumah lebih baik pakai sabun cuci tangan. Misal di jalan kan belum tentu kita ketemu sama untuk yang cuci tangan toh, jadi pakai hand sanitizer juga bisa. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang masuk dalam golongan ODP itu harus dipantau dari pihak misalnya kepala desa atau kadus atau di puskesmas itu? Ya, untuk ODP ini tetap harus ada pantauan walaupun pasien itu masih gejalanya masih ringan ya, seperti batuk, pilek, panas, itu tetap dari puskesmas harus memantau setiap harinya. Misalnya nggak harus datang, nanti bisa via telepon, bisa WA. Nanti Pak juga puskesmas kerjasama sama Pak Kadus sama Pak Lurah ya, untuk pemantauannya itu dilakukan selama 14 hari. Sekarang ini kan banyak beredar berita-berita yang kurang valid nih di media sosial ataupun secara langsung. Nah, gimana sih cara menyikapi hal tersebut? Kita memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat, jangan percaya dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Di sini kan ada link-link yang resmi dari pemerintah, seperti di Kabupaten Magelang juga udah ada link resmi untuk penanganan pasien COVID-19. Di situ sudah tertera pasien ODP-nya itu ada berapa pasien, PDP ada berapa pasien, OTG juga ada berapa pasien. Jadi di situs resmi Kabupaten Magelang yang menangani COVID itu sudah ada informasinya secara resmi. Misalnya jika Anda melihat di sosial media mengenai berita hoax itu, apa yang Anda lakukan? Saya akan menyampaikan atau mengklarifikasi kepada si pemberi berita. Misalnya kalau seandainya saya tahu itu dari teman saya atau tetangga saya akan memberi klarifikasi tentang berita COVID-19 itu yang benar itu gimana gitu. Kemarin saya melihat di sosial media itu kan ada sepasang suami istri yang berbelanja ke mall menggunakan baju ADP lengkap. Nah, apa pendapat Anda mengenai hal tersebut? Kurang setuju ya. Untuk APD yang lengkap itu kan seharusnya dipakai untuk tenaga medis. Kemudian APD-nya itu harus dipakainya di rumah sakit. Nah, kita juga kalau di rumah sakit itu misalnya berangkat kerja pakai APD, nanti kalau pulang APD-nya juga dilepas, kita mandi di sana, kemudian ganti baju di sana. Jadi mau pulang ke rumah itu sudah bersih, tidak pakai APD. Mungkin itu karena ada yang ketakutan juga mungkin. Menurut
Anda gimana sih biar masyarakat itu tidak terlalu was-was terhadap pandemi ini? Kita melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sering cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, banyak sayur, buah, vitamin juga, agar imun kita tetap terjaga, jadi tidak mudah untuk tertular atau terserang penyakit COVID-19 itu. Kalau tenaga medis itu pastinya di rumah sakit, menangani orang-orang yang sakit. Cara tenaga medis dalam menjaga kesehatan itu bagaimana? Kita melakukan pengecekan kesehatan, kemudian minum vitamin, istirahat yang cukup, kemudian perilaku hidup bersih juga, sering cuci tangan juga, kemudian konsumsi vitamin setiap hari agar imun kita lebih kuat. Mengenai vitamin dan yang lainnya itu, apakah di rumah sakit sudah menyediakan untuk tenaga medis sendiri atau tenaga medis itu membeli sendiri? Untuk vitamin sudah disediakan dari rumah sakit, tapi untuk yang lain, untuk sayur buah itu kita sendiri. Untuk yang APD juga cuma ada masker sama handscoon, yang lainnya belum ada. Berarti misal jika habis menangani orang yang terkena COVID itu, berarti seluruh masker dan hamzat apa yang lainnya itu harus sekali pakai langsung dibuang? Iya, untuk semuanya itu harus sekali pakai langsung dibuang. Tapi kemarin itu ada ya keterbatasan alat APD, nanti bisa disterilkan lagi. Misalnya harusnya 5 kali toh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti yang hari Senin dipakai lagi untuk hari Sabtu. Jadi berkesinambungan, tapi mudah-mudahan tetap ada, jadi tidak perlu untuk APD-nya itu disterilkan lagi. Kita tiap hari ganti. Lalu langkah atau tips yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat itu apa? Untuk masyarakat, kita mensosialisasikan untuk social distancing. Jadi kalau tidak kepepet, kita di rumah saja. Misalkan kemudian tetap perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, cuci tangan, makan makanan bergizi, vitamin itu juga diperlukan untuk masyarakat semuanya. Lalu pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia? Untuk seluruh masyarakat Indonesia, jangan panik ya untuk menghadapi pandemi global COVID-19 ini. Semuanya harus berpikiran positif, kemudian tetap ikuti peraturan dari pemerintah. Kita manut dari pemerintah, kemudian kita memperlakukan hidup bersih dan sehat. Menurut Anda, lockdown wilayah itu apakah harus dilakukan dengan menutup jalan-jalan atau mungkin kalau untuk daerah sini belum dibutuhkan, cuma nanti kalau ada orang atau misalnya yang mudik dari Jakarta itu perlu diperiksa dulu kesehatannya bagaimana. Tapi untuk di Jakarta saya rasa karena di sana sudah banyak yang terkena, lebih baik di lockdown untuk sementara waktu biar bisa memutus rantai penularan dari COVID-19 itu sendiri. Lalu dari pemerintah sendiri apakah menyediakan atau memfasilitasi orang yang terkena COVID-19 ini dengan tidak membayar biaya rumah sakit atau gimana? Setahu saya itu untuk pasien yang terkena COVID-19 ini untuk biaya dibebaskan ya, karena ini wabah di Indonesia. Jadi untuk penanganannya juga, untuk pembayarannya tidak dibebankan kepada pasien. Kemudian soalnya BPJS juga tidak menanggungnya, jadi semua ini ditanggung pemerintah. Baik, dari hasil wawancara saya bersama salah satu tenaga medis yang berada di Kabupaten Magelang, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu kita harus hidup sehat, harus hidup bersih.
selalu berolahraga, selalu cuci tangan, dan selalu makan makanan yang bergizi. Jangan mudah terpancing dengan berita-berita hoaks, tetap waspada dan jangan panik. Selain itu, kita juga diimbau langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, bahwasannya mengenai pandemik ini, khususnya warga Jawa Tengah, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun para pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pembelajaran di sekolah, diimbau agar melaksanakan pekerjaan dan pembelajaran di rumah saja. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu sendiri. Berikut cuplikan video dari Bapak Ganjar Pranowo terkait dengan masalah corona. Kita harus jauh lebih serius lagi untuk melakukan upaya preventif. Social distancing kita mesti terus kita evaluasi. Saya masih melihat anak-anak nongkrong, kafe-kafe ramai, tempat hiburan malam masih. Mohon maaf, mungkin yang merayakan perayaan agama, meskipun MUI, FKUB juga sudah memberikan informasi itu. Kita tidak boleh lelah, kita harus menyampaikan terus kepada masyarakat. Dan hari ini saya sudah meminta kawan-kawan bupati, wali kota untuk menggerakkan kekuatan sampai tingkat camat, kades lurah, RT, RW. Alhamdulillah kemarin Satpol PP di beberapa tempat sudah mulai bergerak. Saya melihat contoh ada di Magelang, saya melihat contoh ada di Semarang. Mereka ketemu dengan pelajar yang ternyata tidak di rumah. Atau barangkali tempat-tempat malam yang kemarin dilaporkan oleh seorang dokter yang menginginkan pemerintah bertindak lebih keras lagi. Maka kami tidak mau keras. Kami hanya ingin ketegasan kami ini dihormati secara bersama-sama karena ini kebutuhan kita bersama. Maaf, ayo tetap di rumah. Sakit iya, kita harus merasakan itu bersama-sama. Kami demi untuk mencegah agar ini tidak meluas. Maka kawan-kawan kades, mulai hari ini Anda gerakkan seluruh kekuatan RT RW agar bisa ngecek satu persatu siapa tamu kita yang masuk, siapa yang demam, siapa yang batuk, siapa yang flu, atau mereka sudah masuk dalam orang dalam pengawasan. Maka ini mesti disampaikan dengan kerja bersama-sama. Mulai hari ini, catat terus-menerus agar kita bisa tahu. Nah, gimana nih? Sekarang kalian udah pada paham kan mengenai pandemik virus ini? Tak kasat mata, tapi sangat berbahaya bukan? Serem banget gak tuh? Jangan sampai ya kita bisa terkena si kecil tak kasat mata ini. So, jika kalian gak mau kena virus ini, kalian harus bisa jaga kebersihan ya guys. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jangan lupa juga jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi, agar daya tahan tubuh kita bisa kebal dan gak gampang kena virus. Yang paling penting nih, jangan mudah terpancing dengan berita-berita yang belum benar keberadaannya ya. Tetap patuhi peraturan dari pemerintah, jangan kemana-mana, di rumah aja. Jika tidak terlalu penting dan mendesak, waspada harus, panik jangan ya guys. Be smart people.